Halo semuanya. Wah, hehe. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya mungkin kebolak-balik atau vice versa. Em, Boleh timeless ya, ini bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, ini di video ini temanya berjudul siapa yang sering kontak batin ke kamu. Wah, kita clarify. Siapa sih yang sering kontak batin dengan kamu? Gitu ya. Kita mulai. Oke. Wah. Six of Cups. Cie. Ini orangnya tidak asing lagi. Tidak lain dan tidak bukan. Ya. Kalian punya strong connection. Ada Cancer, ada Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Itu strong ya. Sagittarius. Cie, ada Leo. Aries. Oke. Ace of Swords. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi ya yang muncul zodiaknya. Jadi yang sering kontak batin sama kamu. Ini tuh ya beberapa udah terkoneksi lama. Ya bisa dibilang aneh ya. Aneh banget, tapi nyata. Beberapa kalian atau dia juga ngerasa ya ini perasaan yang aneh sebenarnya. Ada yang mungkin merasa aku nggak pernah mengalami ini sebelumnya, atau ini perasaan nggak wajar, atau masa iya sih perasaan dia tuh bukan tipe gue, perasaan ada yang lebih baik daripada dia. Tapi ya gimana, aku hanya sayang sama kamu. Cie. Iya, dia cuma sayang sih sama kamu. Kamu cuma sayang sama dia. Konteks kata sayang ini ya konotasinya dalam lah, bukan sekedar kayak sayang biasa gitu, enggak. Memang ini sayang dan cinta yang mendalam. Sulit dideskripsikan pakai kata-kata. Jadi ya kontak batin ini luar biasa sih. Bahkan ya sebenarnya udah cocok banget sih frekuensi kalian, energi kalian. Terlepas dari halangan, tantangan, rintangan, ya kita tuh cocok. Nah, kita. Bahkan ada yang ngerasa ya orang ini gak asing lah. Kita kayak udah pernah kenal sejak dulu. Ini kan ada yang memang koneksinya dari kehidupan masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang. Entah kayak ya kita memang takdir nih berkoneksi, atau kita punya hubungan di past life. Entah leluhur kita masing-masing mewariskan karma lah, atau ya kita dipertemukan di koneksi yang sama karena kita ada hubungan leluhur atau ya hubungan masa lalu, ya semacam itulah misalnya ya. Padahal ini ada loh yang kayak ya kalau dilihat-lihat kita tuh beda. Ya
ada di sini yang kadang ngerasa ilfeel, nggak selera atau apa, atau ya berat lah gue nyerah gitu. Ada yang give up, ada yang kayak ya udah lose gitu aja, nggak usah komunikasi, nggak usah ketemu. Tiba-tiba lagi ya, yang awalnya kayak hangat, dia begitu dekat, tapi tiba-tiba kayak ya lu siapa, kayak nggak kenal gitu. Sekarang kayak menjauh lah. Cuma ini ada destiny kak ya. Mungkin rasa sakit itu memang bentuk dari pembayaran karma kita. Kita membayar karma di situ. Bisa karma kita sendiri, karma keluarga, atau leluhur. Ya kita yang kuat, makanya kita yang membayar karma. Tuh. Bahkan ya sebenarnya sadar gak sadar dalam koneksi ini ya, diuji loh kesabaran kita. Diuji loh bagaimana cara kita mendewasakan diri. Bahkan sejak koneksi ini ada kontak batin dengan dia ini ya, kamu semakin dewasa, kamu bisa semakin spiritual, semakin lebih baik. Bayangin coba, kamu satu-satunya orang yang bisa menaklukkan dia. Cie. Apalagi ya dalam kontak batin ini, ya sadar gak sadar atau secara langsung ataupun gak langsung, kamu bisa bikin dia berubah. Yang tadinya dia mungkin ya entah ada toksiknya, ada negatifnya, tapi ternyata dia bisa ngerti gitu arti cinta dari kamu. Dan ini dia sangat ingin komunikasi sebenarnya, atau ya kamu juga ingin gitu, kita bicara dari hati ke hati. Ya gitu kan, ada beberapa yang kayak ngerasa ini tuh kayak permainan, ini kayaknya bukan relasi, bukan koneksi yang harus ditanggepin dengan gimana gitu. Tapi ya sih, kita ternyata dalam banget nih perasaan kita. Dan mungkin ada yang punya perbedaan, cuma ya dari koneksi ini, kontak batin kita itu ya mengajarkan kita juga cinta kan nggak memandang apapun. Kamu siapa, latar belakang kamu apa, aku siapa, latar belakangku apa ya. Ya cinta itu nggak memandang apapun. Ternyata ya itulah cinta ya, ketulusan. Tapi ini kayaknya mungkin ada salah satu yang tulus, salah satunya belum. Ada yang lebih dewasa, ada yang belum terlalu dewasa. Nah, ini tuh yang sering kontak batin dengan kamu. Dia tuh pakai topeng. Jadi orang yang pakai topeng itu suka manipulasi, suka denial, ya menolak perasaan kalau aku suka sama kamu, ya suka nolak kalau aku cintanya sama kamu, terus ya aku menolak semuanya gitu. Kayak ya harusnya kita bisa loh bersama, harusnya kita bisa berjuang, tapi dia nggak mau. Ini beberapa ada orangnya ya masih mau berkelana, berpetualang. Kelihatan sih dia kayak menolak ya, menghindar atau menjauh. Tapi ya dia ngarep gitu kan, aneh. Oke, jadi gini sih. Beberapa ada yang memang dia merasa hidup itu berjalan sesuai dengan kemauan dia, keinginan dia. Aku pengen semua semaunya aku, gue pengen semua semaunya gue. Ya ada yang egois di sini. Ya dia kira dia bisa menghandle semuanya, tapi ternyata nggak terhandle. Contoh ya emosional. Kadang ya jujur aja dia capek sih
dalam keadaan tidak bersama kamu. Ini kan tentang kontak batin ya, mungkin kebanyakan berkonflik, nggak ketemu atau nggak bicara ya. Jadi kita ngebatin satu sama lain. Bisa aja orang ini tuh merasa ya aku harus jaga eksistensiku, ya aku harus jaga konsistensi, kan aku yang membatasi komunikasi, kan aku yang maunya begini begitu, ya aku harus konsisten lah, aku jagalah harga diriku, atau ya duniaku seperti ini, kehidupanku begini, aku tuh hidup yang seperti ini seperti itu gitu. Tapi kayak dia galau banget, dia kayak merasa ya mungkin sebagian dari soulnya itu, sebagian dari jiwanya itu kayak nggak ada, sebagian jiwanya kayak hilang ya. Ini ada yang twin flame, ada juga soulmate gitu. Jadi kayak merasa aneh aja. Perasaan aku yang keras sih, aku yang pengennya gini gitu, aku pengen menjauh tapi kok ya aku kehilangan kamu. Nah, ada sesekali di momen-momen tertentu dia buka topengnya, mungkin kayak mau tidur mau tidur dia buka topengnya. Ya dia lihat-lihat lah medsos kamu, atau dia stalking, mungkin dia rindu sama kamu, atau dia lihat foto kamu sebelum tidur, bisa juga ngintip-ngintip kamu aktif nggak, online nggak. Nah gitu kan, dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Terus ya bisa aja ada kontak batin yang melalui interaksi medsos itu ya, sosmed itu. Contoh ya, tiba-tiba aja aku pengen lihat kamu di kontak HP ku, sama-sama online gitu. Ternyata bisa ya kita sama-sama online. Atau tiba-tiba dia cek sosmed kamu, ih sosmed kamu pasif, kok kayak aku. Atau feed kamu kok kurang ya galerinya, kok kosong ya, nggak ada postingan, kok kayak aku. Jadi mirror banget nih kontak batin satu sama lain. Atau entah siapa di sini ada salah satu yang ngepost, upload sesuatu, yang satu lagi juga ngupload sesuatu. Kan kontak batin banget ya. Padahal dipikir-pikir dia bukan siapa-siapa, kamu juga bukan siapa-siapa dia. Istilahnya gitu ya, apalagi kalau hubungannya nggak jelas. Bisa juga ya, bukan siapa-siapa lagi aku di hidup kamu. Gitu kak. Ya, om. Tante. Relax lah ya, santai aja, bawa fun. Nggak usah terlalu baper gitu. And then ya dia sering mimpiin kamu, atau ya dia bisa hadir kan di mimpi kamu entah berapa kali. Yang jelas sih dia memang sering mimpiin kamu. Kenapa gitu ya, karena dia sering mikirin kamu dan itu nyampe ke mimpi. Kita kalau terlalu fokus mikirin seseorang, kita akan sering bermimpi tentangnya. Jadi dia gitu tuh, overthinking mikirin kamu, ya nyampe lah hasratnya itu ke mimpi. And honestly ya, sejujurnya ini orang punya sexual attraction ke kamu. Ada, ya dia punya ketertarikan seksual, atau ya perasaannya itu complicated, kayak ya aku suka sama kamu, naksir juga, ya naksir suka ya. Ya aku cinta, aku sayang, and then ya aku berhasrat, aku bergairah. Bahkan ini ada yang ngerasa ya aku obsesi sama kamu, jadi aku suka kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau nih berhayal ya, berhalusinasi, berfantasi, seolah-olah ya dia ngelakuin itu, ngelakuin hubungan fisik dengan kamu, ya kayak gitulah. Gemoy. And then tapi ya gitu siklusnya, ya gitu-gitu aja orang ini. Habis dia ngerasa puas ya, menyampaikan hasrat itu dalam diam, ya bisa aja kan ini kontak batin ke kamu juga, kayak istilahnya kamu merasa dia seperti menyentuh kamu, atau tiba-tiba kamu pengen sama dia, nah kayak gitu.
Ya habis itu dia udah puas, ya udah dia lanjutin lah hidupnya, dia ngelakuin aktivitasnya lagi gitu. Jadi ya gitu-gitu sih, muter-muter nih orang gaje gitu ya, nggak jelas. Atau kamu juga gitu? Dia betah sih, dia sabar banget dengan situasi yang kayak gitu-gitu aja. Atau kamu nih yang sabar ya, sabar dengan dia yang lambat atau pasifnya itu terlalu lama, jadi kadang enak ya. Tapi gimana lah kalau maci cayang gitu ya. Ya kita lihat lagi. Ini juga ya, aku ngerasa ya beberapa sih, bisa aja ada yang dealing dengan orang lain, entah dia atau kamu. Jadi kayak ada seseorang yang jadi sulit gitu berhasrat dengan yang lain, jadi sulit bergairah sama orang lain yang ada di sisi gitu ya, yang ada di sisinya atau di sisi kamu. Jadi ya aneh aja gitu. Gini, misalnya ya, contoh dia ada yang lain. Nah kadang dia tuh nggak bergairah atau bahkan dia sering nggak berhasrat dengan yang lain, dengan orang lain itu ya. Nah supaya dia berhasrat, supaya dia bergairah sama orang lain itu ya, dia bayangin wajah kamu. Nah dia berfantasi lah seolah-olah orang lain itu adalah kamu, supaya dia berhasrat gitu. Atau kamu gitu juga. And then bisa juga gini, kamu niat kamu tuh mau punya hubungan sama orang lain atau berhubungan, atau ya kamu pengen lah ada hasrat ke orang lain. Tapi lucunya saat kamu mau memulai hasrat itu, bayangan dia muncul. Jadi kamu ngerasa aneh, perasaan gue sama si ini, tapi kok yang muncul bayangan si Ono gitu. Ya beberapa sih. Aku lanjut ya. Yang sering kontak batin. Oke, ada Aries, Leo, Sagittarius. Pisces. Kok strong ya Pisces ya? Ya ini yang suka mendam sih. Cie. Oke, Pisces. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Virgo ya. Taurus, Capricorn, ini strong Aquarius. Oke. Wah, strong ya. Scorpio, Cancer. Cancer suka mendam juga. Scorpio, ya gimana ya. Oke, jadi gini. Mungkin ada momen-momen tertentu, ya biasanya sih malam hari atau waktu istirahat ya. Kamu mau tuh tiba-tiba kamu udah sempet tidur, atau kamu setengah tidur lah gitu, setengah sadar. Tiba-tiba kamu terbangun. Pas kamu terbangun tengah malam kah atau subuh atau apa, ya jantung kamu langsung berdebar aja gitu dan teringat dia. Kayak aneh sih, makanya nih bisa dibilang kayak, ya coba aja pikirin pakai akal sehat gitu. Kadang ngerasa kok bisa gitu. Nah tapi ya gitu sih, namanya energi ya. Energi itu kan bukannya dibuat-buat dan nggak bisa dimusnahkan gitu aja. Energi tidak dapat diciptakan gitu aja, tidak dapat dimusnahkan. Jadi ya memang muncul gitu doang. Dan energi itu kan nggak bisa bohong ya. Kita di alam semesta ini dan segala isinya termasuk kita bisa berinteraksi energi. Dan namanya energi itu ya, peluang bisa berinteraksi itu biasanya kalau
dua jiwa yang memang satu frekuensi gitu. Kok jadi keselak ya? Oke, jadi gitu Kak. Ya memang kayak aneh sih, tapi memang kalau kamu udah ngerasain nyata gitu ya, nyata banget. Atau ya tiba-tiba mimpin dia, terus terbangun kayak sesek gitu dada kamu. Atau kamu udah sibuk juga, sibuk ngapain, tiba-tiba perasaan kamu tuh nyes banget ya. Hati kamu, dada kamu sesek gitu, kayak ya ada yang kontak batin dengan kamu. Jadi ya dia inilah orangnya ya. Bahkan ini ada yang kejadiannya udah lama, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Udah berusaha sih denial, nolak, bahkan berusaha melupa, mengikhlaskan. Tapi memang kadang nggak semudah itu ya. Ini mungkin karena ada yang belum terselesaikan di antara kalian. Contoh ya, aku belum jujur nih, isi hatiku ini seperti ini loh. Ada juga yang kayak, aku merasa bersalah, tapi aku nggak sanggup ngomongnya. Jadi aku ngebatin terus sama kamu. Ada juga yang kayak, ya aku sebenarnya pengen pengen punya pasangan kayak kamu, atau aku inginnya berpasangan sama kamu, inginnya sama kamu terus, tapi kok kenyataannya gini ya gitu. Ya aku nggak terima. Jadi dia kayak ya emosionalnya itu meledak-meledak gitu. Kalau dilihat dari luar orang ini biasa aja sebenarnya, tapi dalam hati tuh kayak apaan sih, kok kayak gini sih, kok jadi benar-benar jauh ya, kok benar-benar jadi nggak bicara gitu. Ya mungkin ada juga yang di sini tuh egois, dia berharap dia dikejar gitu, padahal ya dia nggak introspeksi diri saat itu. Emang dia udah berjuang kayak gimana ke kamu sampai dia nuntut A B C sampai Z, kayak pengen disamperin terus, pengen dicari lah apalah. Karena di sini salah satunya kan ada yang sabar, ada yang dewasa. Mungkin ini ada yang jenuh, kayak kamu misalnya. Kalau kamu ada di posisi itu, sabar terus ya kamu capek gitu. Jadi ya kamu lepasin orang ini. Biarin dia gitu kan. Tapi ya dia merasa ya udah gitu. Kalau beres, kalau udah selesai ya udah. Ya dia nggak bikin finishing yang baik gitu, kamu juga jadi kayak penyelesaiannya itu nggak baik-baik, jadi konflik batin berbulan-bulan, bahkan ini ada yang bertahun-tahun. Kayak ya kenapa sih nggak berjuang aja saat itu, kenapa sih nggak jujur aja. Kenapa sih kita nggak ya berjuang lah bersama, seperti itu. Ada yang menyesal, merasa bersalah, jadi ya hampir tiap malam hanya berkutat di energi gitu-gitu aja. Merasa anxiety, gelisah, galau, merana. Ya gitu. Ya mau beberapa ya. Mungkin kamu udah pernah ngerasa ikhlas, tapi kok energi orang ini hampir kamu lagi lah. Atau beberapa kalian udah melangkah pergi, tapi kok mimpiin dia, kok orang ini jadi bikin aku baper lagi gitu. Ada sih kayak gitu ya. Kamu udah fokus nih ke kehidupan kamu ke depan gitu, tapi energi dia kayak muncul aja gitu. Kemana-mana ada aja energinya. Atau yang paling yang paling bikin gelisah itu kalau bermimpi ya. Itu nyata banget, kayak ya walaupun mimpi ya, tapi kayak jelas banget gitu di mimpi. Ya dia mendekat ke kamu. Jadi kamu merasa, aduh kok gini banget ya. Tapi ya semua itu sikapilah dengan bijak ya. Itu beberapa mungkin ada yang memang kesabaran kamu diuji lagi, atau kamu diuji lagi. Kamu udah bisa nggak mengendalikan diri kalau dikasih cobaan lagi. Terus ya mungkin ini juga karma yang dibayar belum selesai, jadi masih ada cobaan lagi kayak gitu ya. Berpikir positif aja, karena ini semua ada hikmahnya kok. Semakin naik level hidup kamu, semakin spiritual kamu, ya berat sih cobaan ini. Ini kan kayak godaan juga gitu, atau ya tantangan lah bagi kamu yang harusnya pengen maju, tapi ya
Itu kan pilihan kamu, mau respon energi orang ini terus atau enggak gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Relax aja. Berat sih. Apa yang mau dia bilang ya? Wah, dia mau bilang nih, aku sempat mengira ini tuh kontak batin yang biasa aja sih, kayak ya paling aku kalaupun sayang, kalaupun cinta sama kamu kayaknya biasa aja sih perasaan itu. Atau aku cuma suka aja, aku cuma naksir sama kamu. Tapi ternyata enggak ya. Udah lama nih tapi tetap aja perasaan ke kamu tuh ada, bahkan tumbuh. Terus dia bilang, aku sempet sih mikir yang aneh-aneh tentang kamu. Apa kamu bikin magic ke aku? Atau nih vice versa, bisa aja kamu ngerasa, apa gue di magicin nih orang ya? Kok ada kontak batin nih? Kenapa nih orang kan udah gak ada, kok perasaan dia ngikutin, dia ngebuntutin hidup gue. Tuh. Tapi kan ternyata memang ini murni loh. Memang perasaan satu sama lain yang kuat gitu. Dan dia bilang kayak, aku pengen sih suatu saat bicara sama kamu dari hati ke hati. Aku kayak pengen mastiin kita memang saling mencintai kah? Atau ini udah lama aku rasain ada kontak batin, atau ya aku ngerasa kamu selalu mendampingi aku padahal secara fisik itu kamu nggak ada. Tapi ya aku pengen tahu, apa aku aja yang ngerasain itu, energi kamu selalu ada. Ya kamu pun kayak gitu juga kayaknya ya. Ini kan ada yang mirror, jadi kamu juga kadang merasa aku nggak mau kegeeran, aku juga nggak mau halu ya, aku nggak mau halusinasi. Aku pengen tahu sih pastinya itu apa kita memang ngalamin hal yang sama. Aku selalu bisa ngerasain energi kamu, kamu juga ngerasain energi aku nggak gitu. Tapi memang itu harus ada loh pembicaraan, memang harus ngomong empat mata gitu ya. Nah dia bilang ya, mudah-mudahan ada kesempatan itu. Kalau sekarang belum tepat ya tunggulah di waktu yang pas. Aku nggak mau asal hadir di hidup kamu, tapi kalau hanya merusak hidup kamu buat apa? Kalau hanya nyakitin kamu buat apa? Karena ya aku sebenarnya juga makin sayang sih sama kamu kan. Jadi ya kadang kasihan aja kalau aku hadir hanya untuk bikin kamu tuh jadi terganggu gitu oleh kehadiran aku. Ya intinya dia, ini ada beberapa yang memang ya dia sayang sama kamu gitu, atau memang makin sayang setelah koneksi ini berlangsung lama banget. Yang gak hanya kamu sih yang makin dalam perasaan kamu, tapi dia juga. Makanya dia tuh mikir-mikir kalau datang, kalau bicara ke kamu tuh ngefek nggak ke hal yang buruk. Kalau hanya untuk nyakitin kamu lagi ya aku kasihan gitu. Tapi ada juga yang memang dia nggak mau menyakiti dirinya sendiri. Ini kan ada yang mirror banget ya. Kamu kadang mikir takut tersakiti lagi, tapi dia kadang juga gitu, aku nggak mau tersakiti. Aku juga nggak mau mempermalukan diri aku sendiri, misalnya gitu. Dia proteksi dirinya karena gengsi. Ya jaga harga diri juga dianya untuk menghadap kamu. Oke. Nah ini sih, ini baper banget sih sama kamu ya. Aku bacanya meleleh, baca energi ini. Jadi aku yang baper ya. Ini ya memang dia baper banget sama kamu sekarang, terutama kalau kamu energinya udah healing ya kak.
kalau kamu udah melepas, udah ikhlasin, udah maafin, ya gue ikhlas lah, semua pengorbanan gue ya gue ikhlas gitu. Saat kamu udah gitu, nggak tahu kenapa dia jadi baper sama kamu. Jadi ya di dalam kontak batin atau ikatan batin lah, koneksi batin, ada sebenarnya tabur tuai itu kok, karma itu ada. Jadi ya ketika kamu udah beresin karma-karma ini, sekarang giliran dia gitu yang kayak, kok sakit banget ya gitu, kok baper banget ya gue sama lo gitu. Nah, dreaming of you, sering banget mimpiin kamu. Jadi kamu pun kalau mimpiin dia, coba baca petunjuknya ya. Kayak, ya kalau kamu mimpiin dia, ya kamu doa dulu supaya Tuhan ngasih kamu arahan, petunjuk, ilham. Setelah itu kamu boleh cari pencerahan. Mungkin kamu cari tahu arti mimpi itu, atau cek di tarot juga bisa ya. Mungkin di mimpi itu dia nyampein sesuatu ke kamu. Nih, aku sebenarnya ingin membebaskan semua ini. Karena ini beberapa ada yang nahan ya. Nahan banget. Mendam, terutama apa tadi ya? Pisces. Ada Pisces, Cancer, Leo ya, Sagittarius, Pisces ya, Aquarius, ada Scorpio tadi ya, Virgo, cie, ada energi mendam gitu. Beberapa ya, ada Capricorn sama Taurus tuh. Jadi ya mau gimana ya? Sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Ada loh seseorang, entah dia nih atau kamu, kalau memang ya ada mirror juga, ya dua-duanya ngerasa kayak, ya aku udah nggak tahan. Ada yang gitu, capek sebenarnya terkoneksi doang, tapi secara fisik tuh ya harusnya kan kita, ya secara nyata adalah harusnya pertemuan, adalah harusnya pembicaraan, adalah harusnya komunikasi. Jadi ini tentang kayak seseorang yang gini sih, entah ada yang ngikutin ego ya, ngikutin harga diri doang. Misal, ya mungkin ini perasaanku aja, mungkin aku halusinasi doang, atau jangan-jangan cuma aku yang cinta sama kamu, jadi aku gak usah ngomong lah, aku gak usah berjuang. Terus ya kita berbeda atau ada yang lain, jadi aku harus apa gitu, kan gak perlu aku ngelakuin apa-apa. Tapi ya itu, kekuatan manusia kan beda-beda. Dan jujur aja sih, orang ini udah nggak tahan. Nggak tahan gini-gini terus. Apalagi nih, di saat kamu benar-benar udah melepas, mengikhlaskan. Kalau kamu udah melepas, energinya itu jadinya berat ke dia gitu. Maksudnya, energi dia yang berat jadinya di dalam koneksi ini. Karena kamu udah ngelepasin energi ini, sedangkan dia menanggung sendiri energi di koneksi ini. Jadi ya, gitu sih. Sedih sebenarnya. So, ya, gitu sih. Kembali ke diri masing-masing aja ya. Menurut kamu harus ngapain? Kalau memang mau nyelesain atau ngeberesin sesuatu ya, lakukan. Tapi kalau kamu rasa udah mentok ya, atau ya kan dia nih yang membatasi, kan dia nih yang memang nggak tahu terima kasih lah, atau kan dia nih ya yang nggak menghargai aku, dia juga nggak minta maaf, gimana semuanya mau diselesain baik-baik gitu ya. Terserah kalian sih ya. Lebih kayak ya, lihat ke dalam diri masing-masing, lihat ke kasus kalian masing-masing. Kasus. Oke. Okay. Kita lihat huruf, mungkin di namanya atau kamu. Wah, oke, okay. Ada B,
ada O, ada G, ada U, ada M, ada J, ada T, oke, ada S, ada P, N, ada H, ada Z, ada X, ini udah lama kali ya, ada Y. Terus kita lihat lagi, ini ada W, ada I, ada A, ada V. Oke. Nih, udah rapi ya. Supaya rapi, aku rapiin ya. B O G U M J S P H Z N X W I A V Y T. Oke, sekarang tempat, mungkin dia dari sini atau kamu dari sini tempatnya, atau pernah ke tempat ini atau pengen ke tempat ini ya, beberapa mungkin. Oke, Bekasi, cie, Bekasi, wah, Tasik, Malaya, ada Kamboja, ada Samarinda, Kanada, wah, Dubai, Arab Saudi. Oke. Brebes, ada Jombang, Jawa Timur ya, Sukabumi, Malaysia, Cilacap, oke, Madura, wah, Cimahi, dekat Bandung ya, oke, Jawa Barat, ini ada Kediri, Palembang, Sumatera ya, Palembang, ada Pekalongan, Bukit Tinggi, wah, Surabaya, cie, Surabaya, Thailand, aku ambil lagi ya, ini Aceh, ada Aceh Kak, Kendari, China, Pontianak, Ternate, bottom of the deck, Sumedang, mungkin pernah ke tempat ini atau ada kaitannya atau deket sini ya. Sumedang itu deket Bandung, Garut, nah itu. Jadi sampai di sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.